Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel What Gaptek. Dan kali ini saya dikirimin smartwatch lagi sama Oleg ya. Kalau kemarin saya nge-review Oleg ZW1, ini fashion smartwatch. Sedangkan sekarang saya dikirimin Oleg ZW5. Jadi ini barengan, keluarnya mirip-mirip ya, deketan. Yang ini fashion, yang ini kayaknya sport ya, karena dia kotak bentuknya. Tapi nanti kita coba cek aja sama-sama. Untuk harganya ini mirip juga ya guys. Kalau yang W1 ini dijual di 799.000 kemarin ya. Kalau ini katanya dijual di 700 ribuan. Karena sampai video ini dibuat harganya belum resmi keluar ya. Oke, kita langsung cek aja dari spesifikasinya. Untuk highlightnya di sini ada 3 aja. Yang pertama adalah aviation aluminium body, artinya udah aluminium. Kemudian 3 ATM waterproof ya, untuk water resistance-nya. Jadi dia udah bisa dipakai berenang. Kalau yang kemarin kan masih IP67 kalau nggak salah. Ya, IP67 ya, jadi baru aman ke cipratan air aja, tapi belum aman dipakai renang. Yang ini udah aman dipakai renang karena bisa dibawa ke kedalaman 30 meter ya. Dan yang terakhir adalah long battery life. Oke, kita cek aja untuk spesifikasi lainnya. Untuk material bodinya dia pakai aluminium dan polikarbonat di bagian bawahnya. Kemudian untuk varian warnanya ini ada 3. Yang saya pegang ini warna pink ya, buat cewek sebetulnya. Tapi ada varian warna green dan black juga. Untuk ukurannya dia 46,1 kali 46,1 dan ketebalan bodinya di 11,3 mm. Oh ya, ini yang data yang kuning ini adalah data rata-rata smartwatch di pasaran yang datanya saya ambil dari versus.com ya guys. Walaupun nggak bisa apple to apple, tapi at least bisa jadi gambaran lah buat kalian ya. Untuk beratnya dia 47 gram, kemudian material strapnya dia pakai silikon dengan ukuran 24 mm, which is ini artinya tebal ya silikonnya. Untuk material kacanya saya belum dapat informasi ya, dia pakai materialnya apa. Untuk displaynya dia pakai 1,32 inch dengan 162 watch face. Jadi ini watch face-nya banyak banget, walaupun kita hanya bisa install satu aja, jadi kalau mau ganti harus download lagi watch face yang lain ya, baru bisa kita install lagi. Kemudian resolusinya dia pakai 360 kali 360. Untuk water resistance-nya udah tadi kita bahas, itu 3 ATM sampai kedalaman 30 meter. Kemudian untuk spesifikasi berikutnya, baterainya dia 300 mAh. Kemudian lama chargingnya ini saya belum dapat informasinya, karena semenjak datang ini sampai sekarang belum habis juga baterainya. Lalu untuk daya tahan baterainya ini tahan antara 15 hari sampai 20 hari. Jadi ini kebilang kuat banget ya untuk baterainya ya. Lalu untuk sensor-sensornya ini saya nggak dapat informasi. Untuk GPS-nya juga saya nggak dapat informasi ada atau enggak. Jadi kalau misalnya nggak ada GPS, ya berarti pakai pedometer atau accelerometer ya untuk ngedetek stepnya. Lalu yang lain-lainnya ini warantinya 1 tahun. Dan untuk third party aksesnya ini bisa support untuk Google Fit dan WeChat Sport. Jadi untuk yang Strava ini belum bisa dipakai guys. Nah, itu dia untuk spesifikasinya. Sekarang kita cek apa aja yang bakal kita dapat di paket penjualannya. Nah, ini dia guys tampilannya. Ini bodinya aluminium, strapnya silikon, warnanya bodinya ini agak silver keemasan ya. Strapnya warna pink pink cerah gini ya. Dengan tebelan ini cukup tebal ya, 24 mm. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Kita cek lagi untuk isinya. Di sini ada charger. Chargernya masih standar ya, kayak gini, masih gampang copot sih kalau charger kayak gini, harus lebih hati-hati ya pas masangnya. Kemudian ada buku manual, dan terakhir adalah kartu garansinya. So, ini dia untuk kelengkapan boxnya, dan sekarang kita lanjut ke desainnya. Nah, ini dia guys untuk desainnya. Jadi desainnya agak unik ya. Dia mengotak, agak besar, kemudian strapnya juga besar, walaupun displaynya sebenarnya dia bulat ya. Ini untuk di pasaran saya jarang banget saya nemuin desain kayak gini. Tapi saya yakin ini ada pecintanya sih ya. Untuk strapnya juga desainnya oke banget. Jadi ada motif-motif kayak gini, bikin tambah sporty. Walaupun ini warnanya sebenarnya pink ya. Jadi buat cewek yang sporty ini menurut saya cocok banget deh. Lalu untuk material depannya dia pakai aluminium, warnanya antara silver dan gold di antara keduanya ya. Dan di bagian bawahnya dia polikarbonat warna hitam, dan di bawahnya ini ada sensor-sensornya juga. Untuk strapnya dia full silikon, udah elastis banget, dan saya beberapa hari saya pakai smartwatch ini nyaman banget dipakainya. Kemudian untuk di sampingnya ini ada knobnya yang bisa diputar, walaupun secara fungsi dia hanya bisa ditekan aja ya untuk nyalain layar atau matiin layar, atau kalau kita lagi di menu lain ini untuk balik ke menu utama. Lalu untuk material kacanya ini saya nggak dapat informasi ya, dia pakai bahannya apa, udah tempered atau belum. Tapi untuk anti fingerprint coatingnya sih kayaknya ini udah make, karena sidik jari saya masih agak susah untuk nempel di kacanya ya. Dan untuk finishingnya dari yang saya lihat sih ini sempurna banget ya, nggak ada cacat sedikit pun, sempurna banget, rapih banget pengerjaannya. Jadi so far sih nggak ada masalah untuk di finishingnya ya. Lalu untuk displaynya, saya juga nggak dapat informasi apakah dia pakai IPS atau AMOLED, tapi untuk tampilannya sih ini udah bagus ya. Hitamnya juga pekat banget, kemudian untuk resolusi gambarnya juga udah rapih banget ya, nggak pixelated kelihatannya. Lalu untuk interface-nya juga ini udah oke banget, enak banget untuk di swipe-swipe-nya, jadi udah smooth banget, nggak ada masalah sama sekali ya.
Kita lanjut untuk ke interface-nya. Jadi kita swipe ke atas dulu aja. Di sini ada setting yang sebetulnya ini dikit banget untuk settingnya ya. Hanya ada do not disturb, kemudian pengaturan brightness-nya, dan find font dengan setting juga ya. Dan settingnya juga ini standar banget, hanya info brightness yang sebetulnya di sini juga udah ada ya brightness-nya, reset dan off ya. Nah, untuk pengaturan yang lebih lengkap di sini kita bakal sering temenan sama aplikasinya nih guys. Jadi dari mulai rise and active display-nya di sini juga settingnya, kemudian untuk on screen time-nya juga ada di sini gitu ya. Kita harus nge-settingnya dari aplikasinya. Dan sayangnya dia belum ada always on display ya guys. Jadi hanya bisa mati kayak gini aja atau kita nyalain untuk watch face-nya. Lanjut kita swipe ke bawah, di sini ada notifikasinya. Yang notifikasinya ini kita dapat highlight-nya aja. Jadi ada 4 baris gini aja yang bisa kita lihat dan belum bisa baca emoticon juga. Jadi kalau ada emoticon dia hanya bentuk kotak-kotak gini, ini artinya emoticon ya. Sayangnya untuk notifikasi aplikasinya ini belum fleksibel, jadi kita hanya bisa pilih beberapa aplikasi yang ada di sini aja. Kalau untuk sosial media sih udah cukup lengkap ya, dari Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain ini lengkap banget. Hanya untuk aplikasi lainnya yang nggak ada di sini jadinya nggak bisa guys, termasuk untuk reminder azan ya. Lalu untuk call notification-nya kita dapat tampilannya kayak gini, jadi hanya bisa kita biarin aja atau kita reject juga bisa. Dan yang terakhir untuk WhatsApp call juga kita udah dapat informasinya di sini ya guys, beserta dengan vibrate-nya juga. Kita lanjut untuk bahas interface berikutnya. Kalau kita swipe ke kiri, ini ada list aplikasi. Jadi semua aplikasi yang ada di smartwatch ini ada di sini, yang nanti bakal kita bahas. Kalau kita swipe ke kanan, di sini ada daily activity report ya. Jadi ini standar dari mulai step, kemudian jarak yang kita tempuh dan kalori yang kita bakar. Lalu kalau kita swipe ke kanan lagi, ini ada heart rate. Nah di sini yang bagus dia udah ada continuous recordnya ya. Jadi dari jam 0 sampai jam 24 ada semua recordnya. Dan kalau kita combine dengan yang ada di aplikasinya, ini cukup lengkap ya datanya, dari mulai grafiknya sampai ke heart rate range-nya juga, dari mulai transculasion sampai ke extreme state nih. Jadi bisa monitoring juga untuk heart rate kita guys. Berikutnya kalau kita swipe ke kanan lagi ini ada SPO2. Nah kalau SPO2 ini nggak ada monitoringnya ya. Jadi harus kita cek dari waktu ke waktu secara manual. Lanjut ke kanan ini ada sleep report. Ini standar di semua smartwatch juga ada sama. Dari mulai deep sleep sampai light sleep-nya juga ada informasinya di sini. Lanjut ke kanan lagi di sini ada weather. Dari mulai cuacanya, kemudian dari suhu derajatnya ya. Derajat terendah dan derajat tertinggi lengkap dengan prediksi cuaca di hari-hari berikutnya juga. Lalu yang terakhir yang kanan ini ada music player yang sayangnya ini kita belum bisa atur musik playernya di mode olahraganya guys, yang nanti kita bakal tunjukin juga di mode olahraganya ya. Nah itu dia untuk interface-nya. Jadi untuk informasi kesehatannya di sini ada 4 ya, dari mulai daily activity report, kemudian heart rate monitor yang bisa kita pakai untuk monitoring harian juga, lalu ada SPO2 dan yang terakhir adalah sleep report ya guys. Untuk mode olahraganya di sini ada 24 template, jadi bisa kita pilih aja. Dan untuk data-datanya sih ini standar ya, dari mulai heart rate, kemudian ini adalah waktu yang kita butuhkan untuk menempuh berapa kilometer, 1 kilometer gitu ya. Di sini akan selalu bertambah karena saya diem. Lanjut kalau kita klik di sini ada step juga, kemudian jarak yang kita tempuh dan terakhir adalah kalori yang kita bakar guys. Jadi ini standar untuk datanya. Lalu untuk laporan setelah olahraganya juga masih sama, dari mulai lama olahraganya, kemudian heart rate, waktu yang kita butuhkan untuk per kilometer, jumlah step, jarak yang kita tempuh, dan kalori yang kita bakar. Jadi nggak ada perubahan ya dari yang laporan pada saat kita olahraga dan setelah olahraganya. Terakhir untuk fitur produktivitasnya, tadi kita udah bahas mengenai aplikasi notifikasinya, kemudian call notification, WhatsApp notifikasi juga udah dibahas. Lalu untuk cuaca dan prediksinya juga udah, musik player juga udah kita bahas, tapi nggak bisa dipakai di olahraga ya. Lalu ada aplikasi standar kayak stopwatch dan timer, dan terakhir untuk di aplikasinya juga kita bisa pakai sebagai camera remote ya guys. Jadi nanti kita gerakin aja kayak gini, kita shake untuk dapat si timernya kayak gini. Gitu ya. Oke guys, itu dia ulasan dari Oleg ZW5-nya. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat kalian semua. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.